Terima kasih ya. Namanya siapa Mas? Gimana? Apa? Oke baik, Bapak mulai saja dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, mudah-mudahan tetap semangat ya, karena pertemuan ini sudah masuk pertemuan 11. Bapak juga sudah di WA untuk membuat soal UAS. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, karena semester 3, selanjutnya juga 4 dan selanjutnya itu pastinya banyak tantangan. Baik tantangan itu banyak tugas, terus apa lagi? Tantangan materi belum paham tapi tetap di ini ya, mau tidak mau harus dipelajari. Mudah-mudahan Bapak doakan, mudah-mudahan dipermudahkan. Hari ini aplikasi autopsi kita akan mempelajari kembali. Kalau kemarin kan hanya video, kalau nggak salah ya, Bapak paparkan. Terus kalian membuat simulasi menghapus bukti digital, betul ya? Nah, pada hari ini kita akan membahas aplikasi autopsi secara lebih lengkap dengan kasus hacking. Otomatis kita akan mencari kata kunci terkait hacking, seperti itu. Tugas ini nanti berkelanjut ya, berkelanjutan sampai nanti kalian membuat laporan. Laporannya itu nanti masukkan di UAS, pada soal UAS. Jadi ini kan berkelompok kemarin ya. Nah, kelompoknya itu nanti kalian lebih banyak mencari bukti digital terkait hacking di file ini nantinya. Nanti kita demokan beberapa ya. Jadi tahapan pertama nanti kalian membuat draft. Draft itu apa? Draft itu catatan yang belum finishing, yang belum siap untuk dimasukkan dalam laporan. Kemarin sudah diajarkan laporan. Nah, kalau sudah draftnya sudah jadi, baru kalian tuangkan ke dalam laporan. Seperti itu. Dan laporan itu tidak langsung jadi ya. Jadi ada 2 sesi nantinya Bapak umumkan setelah setelah kita mempelajari materi anti forensik. Nanti ada 2 minggu Bapak kasih untuk kalian membuat laporan dan konsultasi. Pak, apakah betul laporan ini sudah sesuai atau belum? Sudah lengkap atau belum? Seperti itu. Dikasih 2 minggu. Kalau sudah waktu 2 minggu sudah selesai, laporan itu siap untuk diserahkan ketika UAS. Seperti itu. Oke, materinya kita akan membahas terkait autopsi, tool forensik autopsi. Kalau kalian apa yang di benak kalian ketika mendengarkan autopsi? Apa nak? Hah? Apa Benedik? Dibedah ya. Terus tadi apa? Oh nggak tahu. Dibedah ya. Jadi autopsi itu mencari bukti, baik itu kalau bedakan autopsi sama visum ya. Kalau visum itu apa? Kalau dipukul itu visum. Kalau autopsi kalau di dalam. Makanya kan tadi benar ya, Bapak bilang dibedah. Kalau visum itu contoh dipukul, memar, itu visum. Keluar ya. Jadi kalau umpamanya forensik patologi, kalau dia terlihat pemukulan itu harus ada buktinya. Buktinya apa? Memar dan yang lain. Beberapa tools di Windows itu sangat banyak. Contohnya di sini adalah Ncase. Bapak bukakan bisa nggak ya? FTK Imager ini sudah kalian pelajari ya. FTK Imager fungsinya kira-kira buat apa? FTK Imager. FTK Imager untuk membuat image. FTK Imager itu untuk membuat image. Image-nya apa? Image-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk biasanya .dd ya ekstensinya. Mana nih?
typewriter. Jadi inputnya adalah .dd biasanya ya, .dd. Setelah itu ada juga aplikasi WinHex, Mobile Edit. Kira-kira Mobile Edit ini digunakan untuk apa nih? Forensik, mobile atau HP. Aplikasinya ada. Mon Image, Recovery My File. Nah, Recovery My File ini adalah aplikasi untuk mengembalikan bukti digital yang terhapus. Ini berbasis Windows. Ada nggak yang memakai Linux di sini? Memakai Linux ada? Atau pernah memakai Linux? Belum ada. Ini tadi Ncase ya. Contohnya Ncase seperti ini. Kalau kita bahas tools forensik sangat banyak. Jadi yang kita bahas adalah yang wajib-wajibnya aja dan yang free khususnya. Kita cek harganya ada nggak di sini ya. Ncase. Dia bisa digunakan untuk analisis, untuk akuisisi. Fiturnya ada. Kalau mau beli silahkan hubungi kami. Biasanya belasan juta ya. Saya ingat Bapak belasan juta untuk aplikasinya. Untuk Linux itu biasanya gratis. Bisa menggunakan channel, bisa menggunakan Helix. Helix ini yang kita kemarin. Helix itu contohnya Helix Forensic. Forensik. Ya. Helix itu yang kemarin Dart ya, masih ingat Dart ya? Nah, Dart. Nah ini, Helix ini yang Dart kemarin. Setelah itu ada juga test disk. Ini yang paling sering Bapak pakai di Linux. Kalau aplikasi recovery my file ini tidak berjalan, tidak menemukan bukti digital atau tidak menemukan file yang terhapus, Bapak menggunakan test disk. Bentuknya seperti ini, test disk. Linux. Silakan boleh dicatat Linux aplikasinya apa saja. Test disk seperti ini. Hmm? Kalau di Linux seperti ini ya, dia command line CLI. Jadi kalau Bapak harapkan kalian lebih familiar juga dengan Linux. Hari Senin, Selasa sampai Kamis kemarin Bapak menguji tenaga ahli Kominfo Katingan. Ada 20 orang yang mendaftar untuk data center di Katingan. Yang diterima cuma 2. Yang nilainya bagus cuma 2. Yang diuji apa Pak? Yang diuji Linux. Setelah itu yang diuji lagi Mikrotik, karena mereka butuhnya Mikrotik ya. Setelah itu khususnya Proxmox Linux juga. Makanya Bapak sarankan pelajari Linux. Di mata kuliah apa sistem operasi diajarkan nggak Linux? Ada. Install Ubuntu ada. Sama Bu Amaya ya. Silahkan diperdalami lagi Linuxnya di dalamnya. Setelah install apa sih yang harus dilakukan? Seperti itu. Pahami perintah dasar Linux. Kalau bisa buat study club tentang Linux. Seperti itu. Selanjutnya autopsi ya, yang kita pelajari hari ini berbasis Linux ya. Ada juga tools forensik berbasis hardware.
seperti CCTV video enhancement. Setelah itu computer forensic kit, forensic imaging, dan yang lainnya. Docking seperti ini ya. Nih. Kemarin di webinar ada Pak Joshua menampilkan alat. Masih ingat gak alatnya apa nih? Daerah sini nih. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ingat gak beliau memaparkan apa? Hah? Masih ingat beliau mencoba alat ya kalau nggak salah. Nomor berapa? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ya. Yang beliau demokan tuh seperti ini. Yang portable. Harganya berapa? Harganya $587. $587 berapa? 587 kali 15.000 mungkin ya. Oh, 8 jutaan ya. Sudah. Ada yang belum? Silakan. Kita langsung aja masuk otopsi. Kalau dulu otopsi ada 32 bit, ada juga 64 bit. Sekarang otopsi 64 bit rata-rata. Fitur-fitur otopsi yang pertama multi user. Apa itu multi user? Multi user itu kalau kasusnya ada satu, tetapi yang handle-nya banyak orang, di lab itu nanti ada server. Biasanya di lab forensik itu ada server. Di servernya itu nanti diaktifkan sharingnya. Jadi komputer Bapak nanti akan masuk ke servernya itu, komputer lain juga masuk server itu. Itu bisa berbagi tugas. Contoh, virus, nanti cari forensik terkait apa? Terkait hacking dengan kata kunci, metode kata kunci, silakan cari. Terus Bapak mencari forensik dengan kasus yang sama, forensik forensik hacking, tapi menggunakan metode lain. Sehingga ketika targetnya itu 1 hari, nanti briefing untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Kalau satu orang aja mungkin akan lama ya mencari bukti digital. Jadi fitur autopsi ini bisa menggunakan multi user case. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Dia masuk di option ya, multi user case. Otomatis harus terhubung dengan network jaringan. Nih, multi user. Database-nya di mana, IP-nya berapa, seperti itu. Otomatis kita koneksikan dalam satu network untuk mendapatkan database servernya. Jadi kita bisa kolaborasi nantinya. Fitur apa tadi namanya? Fitur multi user. Dipakai kapan Pak? Dipakai ketika mau kolaborasi sama-sama, mencari bukti digital sama-sama. Seperti itu. Selanjutnya ada juga timeline. Timeline itu yang mana Pak? Yang ini. Ini adalah berdasarkan timeline, berdasarkan waktu. Contoh bukti hacking sudah ditentukan tanggal 18 November. Otomatis kita fokus ke 18 November saja. Tidak fokus ke tanggal-tanggal yang lain. Seperti itu. Ini ya timelinenya. Jadi kita fokus kemana? Di sini contoh. Udah di sini aja nanti pencariannya. Ini lumayan lama nanti di sini muncul. Nah, muncul ya. Ini muncul 2002. Silakan cari nanti di sini berdasarkan timeline. Selanjutnya berdasarkan string Unicode atau mencari berdasarkan keyword. Ini sama ya, string Unicode atau berdasarkan keyword. Kita mencari kata kunci, contoh kasusnya hacking. Kata kuncinya aplikasi Nest Tumbler. Contoh ya, Bapak praktekkan.
Timelinenya dimatikan dulu. Nah, kalau muncul seperti ini kita ngapain? Keyword kita menggunakan keyword search di sini. Ini ya, keyword search. Cari salah satu aplikasi hacking adalah NetTumbler. NetTumbler. Search. Nah, ini muncul ya. NetTumbler. Nah, kalau orang awam pasti bingung, apa itu NetTumbler? Nah, nantinya kalian membuat laporan seperti ini. Draft. Mana ya? Kita buka Microsoft Word. Kita lihat atau kita amati aktivitas hacking. Contohnya apa tadi? Menggunakan metode apa tadi? Keyword search ya. Yang dicari apa? Aplikasi. Yang ditemukan aplikasinya apa? NetTumbler. NetTumbler itu apa? Dan itu dicari. NetTumbler adalah, coba cek di internet NetTumbler itu apa? NetTumbler adalah apa mas? Nah, area lokal ya. Jadi NetTumbler ini untuk melihat siapa aja yang terkoneksi di jaringan lokal, terutama di jaringan wirelessnya. Nah, ini salah satu alat tools network untuk hacking juga sebenarnya. Bentar ya, Bapak tampilkan. NetTumbler. Nah, nanti dipaparkan ya. NetTumbler adalah untuk mendiscover ya. Discover itu mencari. Discover perangkat apa? Discover jaringan wireless gitu aja. Jadi si hacking ini awalnya dia mau lihat dulu jaringan wirelessnya mana yang mau di hacking, passwordnya mana yang lemah, menggunakan aplikasi NetTumbler. Ya. Selanjutnya tadi menggunakan keyword. Ya. Setelah itu kita juga bisa ngetak ya. Ngetak itu menempelkan atau membuat, kalau di forensik kalian masih ingat nggak? Ada papan tulis, setelah itu nanti ditempel kertas di tim ya gitu ya. Nah, di autopsi itu disebut tag. Contoh di sini Bapak akan cek aplikasi yang jalan di komputer ini, di komputer yang hacking ini, dia menggunakan aplikasi apa aja. Contoh, dia menggunakan aplikasi Chain. Tolong cek aplikasi Chain itu buat apa. Silahkan cek di internet Chain. Chain adalah aplikasi ada yang tahu? Aplikasi Chain bukan Chain ya, Chain. Bapak tulis Chainable ya. Nah, kalau orang awam mungkin nggak tahu chain itu apa. Ya. Makanya nanti kalian observasi apa aja yang running.
Nih. Chain Enable merupakan aplikasi dimanfaatkan untuk melakukan hacking melalui LAN atau sniping. Ini copy paste aja. Copy sampai sini, tempel di Microsoft Word. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian tag ya. Ngetak tuh kayak gini caranya. Klik kanan, add result tag. Kalian tambahkan nama tagnya, new tag. Contoh kasus hacking 2002, contoh gitu ya. Nantinya akan muncul gambar seperti ini. Kita membuat tanda, bahwasanya tanda ini adalah salah satu bukti digital. Itu fungsi tag. Buat apa nantinya? Ini mempermudah membuat laporan. Ya. Jadi di sini Bapak lanjutkan dulu. Web artifact juga ada ya, cara mencari web aktivitas yang ada di web. Fitur-fiturnya juga ada menampilkan laporan, mana laporan. Bapak langsung lanjut ke laporan aja. Nah, contoh masuk ke laporan, masuknya gimana? Generate report. Di generate report ini bisa kita seleksi hanya yang di tag aja yang kita tampilkan. HTML outputnya. Next. Resource-nya ini. Next. Hanya yang di tag saja. Finish. Laporan autopsi juga dilampirkan dalam laporan. Masih ingat nggak ketika membuat laporan? Ketika membuat laporan, di bagian belakang itu harus melampirkan COC dan aplikasi yang dipakai. Contohnya ini lagi generate HTML-nya. Bentar. HTML-nya ini nanti baru di di print, dilampirkan di bagian belakang. Ribet ya. Yaitulah forensik itu bagaimana caranya membuktikan se-reliable mungkin biar terpercaya seperti itu. Believable dan reliable. Oke, kita tunggu. Sambil jalan, ada juga registry analysis. Ini sudah diajarkan secara manual, tetapi di autopsi sudah ada registry analysis. Mana registry? Oh, nggak muncul ya. Kita lanjut aja dulu. Analisis LNK, sortir, penampilan thumbnail, hashing, dan yang lainnya ya, banyak ya, nggak bisa Bapak paparkan. Selanjutnya kalian juga bisa mengambil sertifikasi langsung ke aplikasinya. Tahun 2021 atau 2019 Bapak mengambil kursus aplikasi autopsi. Harganya berapa Pak? Kebetulan Bapak gratis. Kalau dihargai untuk sekarang, bentar ya. Link sertifikasi Bapak buka. Itu berapa dolar? Nah. Kalau ada kesempatan gratis lagi silakan diambil. Untuk apa? Untuk melampirkan sebagai saksi ahli atau nantinya sebagai lab forensik. Ini ya. Kursusnya all kursus ya. Kursusnya harganya 495. Kita total berapa nih? 495 sudah Mas. Kali 15.000. 7 jutaan. Ya.
bahasanya bahasa Inggris semuanya, kalian otomatis belajar juga bahasa Inggris. Silakan kalau free nanti Bapak info juga nanti di grup, nggak mungkin ya sekarang ya, mungkin setahun atau pas ulang tahun mereka biasanya dikasih free. Lumayan 7 juta dihargain satu lembarnya seperti ini ya. Nah, sertifikat seperti ini ada anjingnya gini ya. Ini ada Bapak tanggal 2020. Contoh sertifikatnya seperti ini nanti. Masih berlaku nggak ya? Silahkan nanti diambil kesempatan nih, sudah berubah lagi. Nah, kalau nggak salah sampai 3 tahun ya expirednya. Oh nggak expired nih, tidak ada expirednya. Silahkan nanti kalau misalnya free itu diambil kesempatannya, lumayan untuk menaikkan portofolio kalian. Yang dibahas apa aja? Dibahas cara menginstal, cara mencari kasus, membuat kasus, cara mengecek berdasarkan recent activity, keyword, dan yang lainnya. Silahkan dipelajari nanti. Nah, tampilan reportnya seperti ini, Bapak tampilkan di web browser. Nah ini ya, autopsi forensik report. Kapan dilakukannya pasti akan tertuang di sini ya. Setelah itu software informasi. Di sini modul-modul yang diaktifkan ketika kalian eksekusi kasus tersebut. Ada enkripsi. Ini dapatnya dari mana Pak? Dapatnya dari sini nih, ya. Tool option. Nah nih, bukan di option, run ingest modul. Jadi modul-modulnya apa saja yang aktif ketika kita melakukan forensik. Misalnya ini agak lama. Nah, ini adalah modul-modul yang diaktifkan ketika mencari kasus hacking. Boleh nggak dicentang Pak? Alangkah bagusnya sesuai kebutuhan. Soalnya apa? Kalau semakin banyak kita mengaktifkan, otomatis semakin banyak juga modul-modul yang jalan. Makin lambat juga komputer kalian. Kalau umpamanya kalian fokus ke virtual mesin, aktifkan virtual mesin, virtual box. Contoh ada kasus virtual box di dalamnya. Nah, otomatis kita aktifkan virtual mesin. Ada juga kalau umpamanya fokusnya ke recovery foto, aktifkan foto rec server. Atau mencari bukti digital yang ada di drone, aktifkan apa? DJI Drone Analyzer. Lengkap kan? Ada juga untuk Android. Kalau umpamanya ada backupan di komputer tersebut, kita bisa membuat forensik mobilenya, tapi nggak terlalu lengkap. Lebih bagus menggunakan mobile edit. Karena belum tahu nanti Bapak diajarin. Nah seperti itu, sangat banyak ya modul-modul di autopsi. Kalau Bapak pelajari itu sampai 8 harian itu dalam pembelajaran kursusnya itu. Setelah itu nanti di sini akan dilihat case summary-nya. Terus ada juga hasil tag-nya. Mana tag? Mana ya? Tracing file. Ini target result ya. Kita amati target result ada ya, kasus hacking yang kita kasus hacking 2002, aplikasinya Chain. Nah ini yang kita paparkan nanti di persidangan ketika saksi ahli. Jadi yang berbicara itu ketika saksi ahli, dokumen berbicara, dan saksi ahli pun berbicara menjelaskan terkait laporannya. Boleh nggak saksi ahli nggak hadir? Bisa. Tapi alangkah bagusnya hadir. Kenapa? Menjelaskan computing itu sangat susah. Hash aja mungkin orang lain nggak paham. Hash aplikasi-aplikasi orang nggak paham. Ini buat apa? Ini buat apa? Kenapa? Jadi apa?
outputnya menjadi apa, itu seperti itu. Angka bagusnya saksi ahli untuk forensik digital itu hadir untuk menjelaskan terkait istilah-istilah ya terutama. Nah mungkin itu aja untuk materi hari ini terkait forensik. Silakan pelajari. Bapak hanya mengajarkan terkait otopsi saja ya. Kalau tahun kemarin Belkasop, karena Belkasop saat ini tidak menerima email selain email student. Email bukan email student ya, email institusi. Kalian dapat email kampus nggak? Ada. Email kampus itu contoh Abdul Hadi at timik.plk.sit. Timik PLK-nya itu ada nggak? Ada. Kalau pamitnya ada, kalian bisa nanti mendownload Belkasop. Kalau nggak ada, Gmail nggak menerima mereka. Seperti itu. Makanya Belkasop kita skip. Besok kita akan mempelajari tentang anti forensik. Bagaimana si penjahat itu mengaburkan atau menghilangkan bukti digital. Teknik-tekniknya. Kita menjadi penjahat gitu ya, menghilangkan bukti digital. Tapi kita bukan perspektif itu. Kita perspektifnya adalah bagaimana mencari bukti digital yang sudah dihilangkan, anti forensik. Baik itu dihilangkan, dikaburkan tuh disamarkan dan yang lainnya. Jadi dengan tugas ini silahkan kalian mencari sebanyak mungkin. Tugasnya nanti dijadikan UAS ya. Cari sebanyak mungkin informasi-informasi bukti digital yang dapat kalian jadikan bukti digital. Contohnya seperti ini. Aplikasi yang sudah terinstall. Kalian amati, aplikasi ini ada nggak hubungannya dengan hacking? Amati satu-satu nih, win pickup ini apa? Ethereal ini apa, shoot HTML ini apa, dan yang lainnya sampai habis. Kalau ada keterkaitan dengan forensik hacking, silahkan diulas apa saja aplikasi itu. Contoh anonymizer. Kita buka. View selected properties. Contoh aja ya. Anonymizer, ini Bapak copy anonymizer. Anonymizer, nah ini adalah nantinya kalian tuangkan di draft dulu, setelah itu dimasukkan dalam laporan. Anonymizer kira-kira buat apa? Silahkan cek di internet. Nih, anonymizer adalah terminologi untuk penyembunyian identitas supaya identitas hacking itu tidak terlihat. Dia mau kabur, dia harus menggunakan aplikasi ini biar tidak terlihat jejaknya. Ini bisa juga disebut anti forensik. Paham ya di sini ya? Silakan diulas sebanyak mungkin sebanyak mungkin. Kalau nilainya poinnya semakin banyak, semakin tinggi juga nilai di UASnya nanti. Di poin di laporan ya, laporan forensik hacking. Ini juga ada USB, run, web cookie, web history, ada banyak. Silakan diobservasi. Oke, kalau umpamanya observasi lebih spesifik akan memakan waktu yang banyak. Silakan nanti observasi secara mandiri atau berkelompok. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada materi hari ini. Untuk besok kita akan membahas tentang anti forensik. Ya, anti forensik. Oke, kita tutup saja dengan motivasi dan doa. Bapak persilahkan. Manuel ya tadi ya.
Oke, mantap ya. Oke, mantap ya. Udah selesai. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat materi hari ini. Materinya nanti kalau nggak salah sudah Bapak upload ya. Bapak yang sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ke kantor ya. Selamat sore semuanya.